Selamat datang di Radio Galau. Salam jumpa. Dan malam ini kayaknya udah tiba saatnya kita buat ngebacain cerita galau yang ada di Wattpad. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dari sekarang ya. Dan doain juga semoga Radio Galau bisa menemani kalian di setiap malam harinya untuk pengantar kalian tidur tentunya. Malam tahun baru. Setahun yang lalu, kamu mengajakku untuk menghabiskan malam bersamamu. Waktu itu, gerimis rintik-rintik. Kita keluar bertemu dengan yang lainnya menunggu tengah malam. Dan tentunya, menghitung waktu mundur. Hingga kini, kita berjalan tanpa ada status yang jelas. Aku tak berani menanyakan kepadamu. Aku menunggu, atau mungkin hanya berharap kau tidak pergi dari sisiku. Sore ini, persis seperti setahun yang lalu, di penghujung tahun 2019, hujan mengguyur Yogyakarta. Dari ujung ke ujung awan kelabu menghampar menyelimuti kota. Aku sempat bertanya-tanya, akankah hujannya berhenti malam nanti? Aku berjalan ke sana kemari di dalam kamar, menanti jawaban darimu dengan gelisah. Pasalnya, aku telah mengirim pesan kepadamu sedari pagi hingga kini pukul 3 sore. Tak ada tanda-tanda dari kamu yang akan membacanya, apalagi membalasnya. Waktu yang berlalu terasa membunuhku. Ini adalah saat semua bermula di antara kita. Aku berharap dari semuanya, aku dapat menghabiskan malam bersamamu lagi. Aku mencoba menenangkan diriku, mengalihkan perhatianku pada hal-hal lainnya. Namun tak bisa. Pandanganku selalu tertuju pada layar HP. Tanganku tak dapat lepas dari benda itu. Semuanya kompak menunggu jawaban darimu. Aku membaca chat histori kita berulang-ulang. Aku khawatir kalau ada kata-kata yang salah hingga membuatmu tak suka. Ketika aku larut dalam pikiranku yang sedang mencari-cari kesalahan sendiri, aku melihatmu online beberapa saat kemudian offline lagi. Kemudian muncul lagi untuk beberapa kali yang kusadari, kamu bukan gak punya waktu untuk membaca pesan dariku. Tapi kamu membiarkan pesanku begitu saja. Aku menghela nafas, tersenyum dengan berat. Kini, semua kepanikanku berubah menjadi luka. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Aku masih berharap, dengan sisa-sisa kemungkinan yang kusadari, semua sudah terkonfirmasi sebagai satu kemustahilan. Bagai hati tertancap sembilu, rintihanku menjadi isak tangisku kian menjadi sampai akhirnya tubuhku ambruk dalam mimpi. Suara riuh tengah malam membangunkanku. Sayup terdengar orang-orang mulai menghitung mundur. Aku duduk di kasurku, sembari tertunduk meratapi hatiku yang pilu. Senyuman lemah yang menghiasi wajah kian lama kian sirna karena air mata. Tibalah ketika hitungan mundur itu habis. Kembang api mulai dinyalakan. Kota Yogyakarta dipenuhi percikan cahaya bunga matahari berwarna-warni selama kurang lebih 20 menit. Pendarahan cahayanya masuk lewat celah-celah tirai jendelaku. Sorak-sorai orang-orang riuh terdengar sangat bahagia, mungkin cuma aku yang merana. Kumatikan handphoneku, berusaha untuk tidak peduli apapun darimu, walaupun Tuhan tahu berat bagiku untuk itu. Aku memeluk diriku sambil menahan isakku.
Agar tetap tidak terdengar, aku kembali tertidur dengan pipi basah dan mata yang sembab. Pagi di awal tahunku, aku terbangun dari tempat tidurku. Kulirik handphoneku yang tergeletak di bawah kasur. Ia tampak seperti monster yang siap untuk membuat perasaanku lebih sakit hati lagi. Aku sangat takut. Aku panik dan kacau. Aku melihat ke arah HP-ku yang bagaikan bola sihir yang menancapkan di mana saja kamu berada. Aku coba menghidupkan HP-ku dengan berat. Perasaanku berkecamuk. Gelisah tiada terkontrol seperti seorang yang sedang menunggu pengumuman nomor pemenang lotre. Aku mengatur nafas, mencoba menenangkan hatiku. Sebelum akhirnya kunyalakan data seluler, melihat-lihat handphoneku dengan pasrah, notifikasi darimu tampak di atas dalam layar HP-ku. Tertera di sana, jam 1.56 pagi, kau membalas pesanku. Ada sedikit perasaan lega, walau ku harus ingat betul perlakuanmu padaku. Aku lanjutkan membuka Instagram dan kulihat instastorymu yang kau kirim sekitar jam 2 lebih. Kau dengan yang lainnya sebagai pemanis kalian. Dengan pesanmu yang mengatakan dalam sebuah video, makanya jangan terlalu berharap, sakit kan jadinya, sambil tertawa. HP-ku jatuh ke lantai, diikuti tubuhku yang ambruk. Kakiku lemas, nanar. Aku memandang langit-langit kamarku dengan perasaan hancur. Tak kulihat sedikit pun cahaya di sekelilingku. Aku hilang. Aku benar-benar lenyap. Kata-katamu bagaikan angin yang mengikis pasir di pantai, menghapus eksistensiku dari manapun itu. Aku terlalu sedih untuk berpikir seseorang telah memiliki perasaan yang sama terhadapku. Namun ternyata seseorang itu hanya mempermainkan perasaanku. Dan kini orang itu ingin aku berpikir ini semua salahku jika akhirnya aku berharap padanya. Ini semua salahku karena aku menaruh harapan padanya yang sebenarnya harapan itu cuma aku. Hayalanku, angan-anganku, kemustahilanku mendapatkannya. Aku terluka sangat dalam karena cintaku padamu. Akan tetapi kamu menghapus darimu dalam kisahku dengan kebohongan yang menghancurkan hatiku. Hari ini, buka buku-buku harianku, alih-alih menulis perihal kejadian hari ini. Aku membaca-baca apa yang telah aku tuangkan. Aku termenung, tersenyum, menangis di akhir-akhir cerita yang kutulis. Hampir semuanya tentangmu. Namun kamu memenuhi nyaris seluruh isi cerita di buku itu. Bahkan, jika beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan kapten basket super tampan di sekolah, itu tak mengapa. Aku tak merasakan apa-apa. Aku dapat mengabaikannya dan tidak mengukir cerita itu dalam buku harianku. Tapi kamu, bahkan hari ini, aku terus saja mengetik namamu berulang-ulang dan berulang-ulang juga. Aku menghapusnya dari chatroom kita. Kamu berjalan semakin jauh, sangat jauh. Tak dapat lagi kugapai. Aku telah melakukan kesalahan dan aku tidak dapat berharap kamu memperlakukanku sama seperti sebelumnya. Aku tahu, aku harus merelakanmu. Tapi Tuhan pun tahu betapa besar aku memiliki perasaan kepadamu. Kadang aku berharap kamu tahu, atau lebih baik kau tidak pernah tahu. Semua tulisan-tulisan ini tentang perasaanku yang bukan sekedar basa-basi atau sandiwara belaka. Aku ingin kamu bahagia, tapi aku juga ingin bahagia. Tak bisakah Tuhan membuat skenarionya menjadi aku bahagia melihatmu bahagia bersamaku? Semoga menjadi cerita inspiratif untuk kalian semua. Jadikan ini pelajaran agar kalian berhati-hati dalam mencintai orang lain. Jadikan pelajaran
Untuk kalian yang terlalu berharap dengan orang lain, ingat, kita adalah dua individu yang berbeda. Jangan terlalu banyak berharap. Itu aja mungkin cerita malam ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan buat yang lagi pengen istirahat dan tidur, selamat beristirahat, tidur nyenyak. Ambil positifnya dari kisah-kisah yang kita ceritakan. Dan selalu berhati-hati terhadap perasaan. Karena sesungguhnya perasaan kita itu putih. Perasaan kita itu bersih. Ketika kamu berharap satu kebahagiaan, maka kamu harus mendapatkan kebahagiaan itu pun